Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Yuniari Ika Chandra Dewi, CGP Angkatan 11 SMA Negeri 1 Sumpiyuh, Kabupaten Banyumas, akan memaparkan aksi nyata diseminasi modul 1.4 Budaya Positif. Sebelumnya, perkenalkan fasilitator saya, Bapak Widodo, dan pengajar praktik saya, Bapak Bagus Nur Iksan. Kegiatan diseminasi ini saya laksanakan di SMA Negeri 1 Sumpiyuh secara berkolaborasi dengan sesama rekan CGP saya yang lain, yaitu yang pertama, Bapak Suharli akan menyampaikan mengenai disiplin positif. Yang kedua, saya Yuniari Ika Chandra Dewi akan menyampaikan mengenai motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, Ibu Anissa Mutiara Dani Iswari akan menyampaikan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Yang keempat, Ibu Ruth Gandes Lembayung Sukma akan menyampaikan kebutuhan dasar manusia. Dan yang kelima, Ibu Wijatun Azizah akan menyampaikan 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Rancangan tindakan untuk aksi nyata yang saya buat antara lain: 1. Latar belakang. Konsep inti dari budaya positif belum dipahami sepenuhnya oleh seluruh warga sekolah, sehingga lingkungan belajar yang positif bagi murid belum dapat tercipta dengan baik. Berdasarkan belum meratanya pemahaman tersebut, maka perlu dilaksanakan sebuah aksi nyata dalam bentuk pengimbasan pemahaman budaya positif agar segera terbangun lingkungan belajar yang positif bagi murid. 2. Tujuan. Yang pertama, meningkatkan pemahaman warga sekolah tentang pentingnya budaya positif di lingkungan sekolah. Kedua, terbentuknya motivasi intrinsik pada murid melalui pembuatan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. 3. Tolak ukur. Pertama, terlaksananya diseminasi pemahaman budaya positif di sekolah. Kedua, terciptanya keyakinan kelas melalui kesepakatan yang dilakukan wali kelas dan murid. Ketiga, warga sekolah saling berkolaborasi dalam menjalankan keyakinan sekolah yang disepakati. Keempat, segitiga restitusi menjadi alat utama dalam menyelesaikan permasalahan di sekolah. 4. Lini masa. Pertama, berkoordinasi dengan kepala sekolah dan wali kelas. Kedua, melakukan diseminasi konsep budaya positif. Ketiga, menyusun keyakinan kelas dan menempelkannya di dinding kelas. 5. Dukungan. Pertama, kepala sekolah. Kedua, wali kelas. Ketiga, rekan guru lain. Keempat, murid. Kelima, pegawai tata usaha. Keenam, warga sekolah yang lainnya. Ketujuh, sarana untuk membuat keyakinan kelas seperti kertas karton, post-it, spidol, penggaris, dan lain-lain. Berikut ini diseminasi budaya positif di SMA Negeri 1 Sumpiyuh yang telah kami laksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Sumpiyuh, Bapak Agung Cahyono MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan karyawan SMA Negeri 1 Sumpiyuh. Yang kami hormati calon-calon guru penggerak SMA Negeri 1 Sumpiyuh yang luar biasa. Izinkan marilah pertama-tama kita selalu memuji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah pada kesempatan siang sore hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat berkumpul di ruang guru SMA Negeri 1 Sumpiyuh tanpa halangan apapun. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum acara dimulai, terlebih dahulu akan kami bacakan susunan acara pada hari ini. Acara pada hari ini yaitu diseminasi aksi nyata budaya positif
dari teman-teman kita calon guru penggerak yang luar biasa di SMA Negeri 1 Sumbyu. Susunan acara sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga presentasi, yang keempat penutup. Demikian susunan acara pada hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, maka marilah kita buka acara yang pertama dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan acara dengan bacaan basmalah tadi, acara pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin, amin ya robbal alamin. Melanjutkan acara yang kedua, yaitu sambutan. Sambutan dalam hal ini disampaikan oleh Wakil Kepala Sekolah Bagian Urusan Kurikulum dari Bapak Abbas Sutaryo ST. Kepada Bapak Abbas Sutaryo ST dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan ini nasta'inu ala umri batin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajmain. Wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Cahyo MPD, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, dan juga calon guru penggerak yang hebat-hebat dari SMA Negeri 1 Sumbyu. Alhamdulillah ini kita diberi kesehatan untuk dapat mengikuti acara pada siang hari ini, yaitu berbagi praktik baik budaya positif di sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, budaya positif yang baik di sekolah ini perlu kita ketahui. Menurut catatan tadi ada 6 paling tidak yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah tentang disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, kemudian yang ketiga adalah keyakinan sekolah atau kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima 5 posisi kontrol, dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Yang keenam itu segitiga restitusi. Ya, ini merupakan hal-hal yang saya kira dapat menambah kita, keyakinan kita dan pemahaman kita bagaimana kita menggalakkan atau harus kita punyai dalam membangun budaya positif di sekolah. Saya ucapkan terima kasih kepada calon-calon guru penggerak yang telah berinisiatif untuk melaksanakan kegiatan ini, berbagi dengan teman-teman yang lain sehingga dapat menambah pengetahuan dan wawasan kita tentang bagaimana kita mengadakan pembelajaran di kelas atau di sekolah. Kemudian juga saya ucapkan terima kasih kepada para teman-teman guru yang juga hari ini bisa mengikuti kegiatan ini untuk nyengkuyung teman-teman kita yang sedang melaksanakan CPD. Saya ucapkan selamat dan selamat berbagi baik di sekolah. Terima kasih dari saya, yang lebih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abbas. Melanjutkan acara yang ketiga, yaitu nanti presentasi. Sebelum presentasi, kita lanjutkan acara yang keempat, yaitu penutup. Bila mana kami selaku pengelola acara banyak tutur kata yang kurang berkenan, kami atas nama pribadi mohon maaf yang setulus-tulusnya. Marilah acara pada sore hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara ini kami serahkan kepada tim CGV. Dipersilakan untuk maju mempersiapkan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Demikian, terima kasih. Saya ucapkan selamat siang Bapak Ibu semua. Siap, Pak.
kayaknya kurang semangat sih hari ini. Hari ini mungkin saya sudah sangat capek ya Pak Bu, sekalian sudah mengikuti kegiatan di sekolah, masih dilanjut lagi ada kegiatan diseminasi bagi kami semua kalau guru kita di SMA Negeri 1 Sumpio. Maka itu untuk menyemangati kegiatan kita, boleh Pak Bu saya menyampaikan semangat pagi, nanti Bapak Ibu mendapat semangat pagi seperti anak pramuka. Pagi luar biasa. Siap ya Pak Bu? Semangat pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Oke, tepuk tangan Pak Bu. Silakan Bapak Ibu kita kembali duduk di panggung. Terima kasih. Selamat siang, salam dan bahagia. Harapannya kita selalu bahagia dengan teman salam. Oke. Ya. Di sini akan saya menyampaikan untuk artinya apa? Diseminasi untuk budaya positif Pak Bu. Yang saya itu gambarnya muncul terus jadi saya agak sedikit malu dan enak jadi. Oke Bapak Ibu, kita mulai dari budaya positif. Dikarenakan di sini ada seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif ya di sekolah. Kira-kira teman-teman kita di sini sudah bisa membuat untuk mewujudkan budaya positif tidak ya? Sudah ya? Oke, budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan penerapan konsep-konsep inti sepertinya ya. Seperti kita lihat di sini. Ini ada di sini. Budaya positif ya, diantaranya ada disiplin positif. Yes. Ada lagi motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan sekolah atau kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, 5 posisi kontrol. Yang keenam, segitiga restitusi. Ya, sudah pernah dengar gitu Pak Bu untuk kalimat-kalimat ini? Belum? Oke, kalau belum kebetulan sekali nanti rumah saya semuanya akan memberikan Bu untuk menerangkan semuanya. Oke, berikutnya ini bagian saya Pak Bu, kaitannya dengan disiplin positif. Oke, Bapak Ibu ada yang kira-kira bisa atau tahu apa itu disiplin positif? Ya, ada yang bisa memberikan masukan gambaran apa sih yang dimaksud dengan disiplin positif? Tadi ini ada dua kan? Satu ini dua. Oke, semoga Pak Bu ada yang bisa memberikan masukan. Pak Wahyu mungkin Pak Wahyu. Apa Pak Wahyu? Semoga memberikan disiplin positif apa sih ya Pak Wahyu? Ya, terima kasih. Ini saya baru dengar yang Pak Iqbal disiplin positif ini. Kalau saya lihat dari kata-katanya mungkin satu hal yang sebuah perilaku Pak, perilaku yang menunjukkan situasi atau kondisi yang baik dan bisa memberikan efek atau hal yang positif untuk diri sendiri dan juga lingkungan. Itu mungkin tidak saya ada yang lebih baik lagi. Terima kasih Pak Wahyu. Masukannya luar biasa Pak Wahyu. Ada lagi Pak Bu, mungkin seorang lagi yang bisa memberikan masukan apa sih disiplin positif? Bu Muji ya Bu, oh iya ini Bu Muji. Ini. Halo Bu Muji. Terima kasih Pak Hadi. Untuk disiplin positif menurut saya ya, jadi kita memberikan pendidikan kepada anak pada saat di kelas atau di lingkungan sekolah dengan hal-hal yang positif, tidak memberatkan anak dan menjadi dampak yang baik kepada anak. Contohnya tidak memberi hal-hal yang berat, hukuman yang berat. Terima kasih. Oke, tepuk tangan. Luar biasa menunjuk ya. Gambarnya wah, Oke, Pak Bu kita buka langsung ya. Ini kurang lebih gambaran tentang kita disiplin positif. Oke, tadi Pak Wahyu sudah betul, Bu Musi juga sudah betul. Disiplin positif ya. Disiplin positif merupakan suatu cara menerapkan disiplin yang mengajak anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi kalau boleh dikatakan di sini, disiplin positif merupakan suatu penerapan penerapan yang biasa dilakukan oleh guru pada siswa. Bisa jadi penerapan itu bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Atau contohnya lagi mungkin di sekolah mengadakan acara mungkin pembiayaan
kebiasaan kurang lebih contohnya seperti itu. Ini Pak Bu. Selanjutnya, ya disiplin positif yang kita lihat di sini, kita lihat di situ sedikit ada foto atau gambar video juga yang kebetulan sebelum masuk juga ada pejabat di sekolah yang kita adakan itu. Saya lagi mengajar anak yang lagi bekerja, lagi kerja lagi. Ya. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dan melakukan segala tindakan. Jadi gambarannya anak sudah mulai bisa mengontrol diri ya, dalam melakukan segala tindakannya. Ya, ini juga salah satu kegiatan kita juga yang sering kita lakukan hampir tiap hari kita lakukan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan atau ujian ataupun hukuman. Ya. Jadi disiplin positif itu munculnya itu dari diri sendiri ya, karena siswa menyadari berdasarkan motivasinya sendiri, memahami bahwa disiplin positif itu adalah sesuatu yang baik bagi dirinya sendiri, dan itu biasanya kalau sudah dilakukan di sekolah akan berlanjutan di dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan maupun di dalam keluarganya. Ya. Ini juga salah satu contoh, salah satu cara untuk menanamkan disiplin positif pada anak adalah dengan cara menanamkan kebiasaan yang ada di sekolah. Itu contohnya ada yang sedang acara apa nih, saya sempat di pengajian apa sih Pak? Pengajian di masjid saya. Bapak Ibu, di dalam penanaman disiplin positif ini kita tentunya memberikan sesuatu atau hal-hal ya, menyampaikan nilai-nilai kebijakan kepada siswa. Jadi, salah satu contohnya itu misalkan kita menanamkan kebajikan tentang siswa mengucapkan salam. Jadi, salaman dengan Bapak Ibu guru bisa berangkat sekolah, terus menyampaikan salam ya. Terus disiplin dalam mengerjakan tugas sekolah juga salah satu contohnya. Ada lagi datang tepat waktu, itu juga selalu kita tanamkan bagian itu pada siswa kita. Ya. Ada lagi Pak Bu, kita ini untuk mengisi nomor 5 berdoa, ya Pak, betul, berdoa dalam sebelum melakukan kegiatan atau masuk dalam kelas, ya, sebelum pembelajaran. Ada lagi selain berdoa, kira-kira kita sering ada jadi tiap hari kita mengenalkan kebajikan kepada siswa kita, membuang sampah pada tempatnya. Oke, sesuai dengan program Adi Biata gitu Putri. Iya, selalu membuang sampah pada tempatnya, bukan membuang sampah pada membuang sampah pada tempatnya. Yang mestinya juga membuang sampahnya itu sesuai dengan tempatnya ya. Mungkin tempat yang biasanya ya organik dan non-organik. Masih banyak lagi ceritanya ya. Masih banyak, saya yakin kalau itu juga sudah tahu semua. Oke. Nah ini Pak Bu, kaitannya dengan kebijakan-kebijakan yang tadi kita sebutkan, sebenarnya itu semua sudah masuk dalam karakter profil pelajar Pancasila di dalam kurikulum Merdeka. Ini Pak Bu. Contohnya misalkan tadi, nah, mengucap salam, kalau mengucap salam dalam program profil pelajar Pancasila maksudnya yang mana tadi? Beriman dan bertakwa. Terus lagi disiplin mengerjakan tugas mandiri. Ya, ada lagi datang tepat waktu tadi apa Pak Bu? Ikutnya mandiri. Suaranya ya, termasuk tadi yang sudah disampaikan Pak Wahyu ya, Pak Wahyu maaf itu bahasan malah yang juga ya, yang disampaikan Pak Wahyu tadi berdoa ya Pak Wahyu, berdoa juga masuk di dalam beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi kalau berbilang nilai-nilai kebajikan yang kita lakukan kepada siswa semuanya sebenarnya sudah terangkum dalam 6 karakter siswa yang dalam profil pelajar Pancasila. Begitu Bapak Ibu kaitannya dengan disiplin positif yang kami sampaikan. Nanti untuk materi selanjutnya teman kami ada yang mau menyampaikan kaitannya dengan
apa tadi Bu Santri ya Bu kasih Bu. Terima kasih Bapak Ibu untuk semua ini. Saya ucapkan mohon maaf apabila dalam penyampaian saya kurang berkenan di handphone ini. Terima kasih, saya ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu semua. Salam dan bahagia di sini maksudnya ya, supaya kita selalu apa ya, selamat lahir dan batin. Selamat bahagia lahir dan batin. Sebelum saya lanjutkan ke pembahasan mengenai motivasi dasar manusia, saya akan sedikit berpantun. Dari Jakarta menuju Surakarta, malamnya singgah di Saung Bandar. Setiap sekata penuh sukacita, bersama melangkah meraih impian. Untuk mewujudkan mimpi-mimpi kita, baik itu mimpi pribadi kita atau mimpi yang untuk murid-murid kita, itu perlu adanya motivasi. Yang akan kita bahas ini adalah mengenai motivasi perilaku manusia. Menurut Bapak Ibu, apa itu motivasi? Mungkin ada yang bisa memberi masukan apa itu motivasi. Memberikan semangat. Pak Marbas. Dari sini saja ucapan kami. Motivasi itu dorongan yang membuat orang melakukan sesuatu yang menyemangati. Jadi motivasi itu adalah dorongan bagi seseorang untuk bisa melakukan sesuatu, tadi untuk mewujudkan mimpi atau untuk ya melangkah ke hal yang jauh lebih baik. Nah, motivasi itu ada banyak jenisnya ya Bapak Ibu. Mungkin ada yang bisa membantu saya untuk memberi contoh jenis-jenis dari motivasi. Ada motivasi apa saja? Oh ya Bu, ini jangan dulu. Dari dua, misalkan kepingin dihargai oleh orang lain, terus kita bertindak kepingin agar bisa mendapatkan hukuman. Terima kasih. Jadi tadi Bu Wijahatun menyampaikan kalau motivasi itu ada yang motivasi dari luar. Tadi ingin mendapatkan penghargaan, juga karena tidak ingin mendapatkan hukuman. Mungkin ada yang lain lagi Bapak Ibu? Oh ya. Motivasi internal saya sendiri Bu, ikut diseminasi biar dapat ilmu. Terima kasih Pak Wahyu. Ya, benar sekali. Ya, jadi motivasi itu ada dua, itu motivasi eksternal dan motivasi internal. Nah, di sini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk sedikit berdiskusi. Ini saya memiliki sebuah kasus. Ibu Anas, seorang ini kasusnya contohnya di SD ya, beberapa SMA saja. Ibu Anas guru kelas 2 mendapatkan masalah, murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat selesai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat dimulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu yang cukup lama. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Nah, karena tadi
Bu Anas akan memberikan stiker bintang. Akhirnya setiap murid-muridnya ini menjadi mau berbaris dengan Raffi. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan oleh Bu Anas selama beberapa minggu karena cukup berhasil membuat murid-muridnya melaksanakan disiplin. Nah, sampai suatu ketika Bu Anas ini jatuh sakit dan digantikan oleh Pak Heru. Nah, Pak Heru ini kan belum tahu ya triknya yang dilakukan Bu Anas. Sehingga waktu Pak Heru ini masuk ke kelas mendampingi murid-murid kelas 2 ini murid-muridnya itu tidak disiplin lagi ya, kami berebut lagi untuk masuk kelas. Kenapa hal tersebut terjadi dan mengapa? Dia tidak bisa berdiri. Karena Pak Heru tidak membagikan stiker. Oh ya, terima kasih Bu Aziza. Jadi karena tadi Pak Heru tidak melakukan hal yang sama ya seperti yang dilakukan Bu Anas, yaitu membagikan stiker. Itulah yang membuat murid-murid tersebut tidak tertib kembali. Nah, selanjutnya kira-kira motivasi apa yang membuat murid-murid kelas 2 ini mau atau bersedia berdiri antri sebelum masuk kelas berdasarkan cerita tadi? Ada yang mau menjawab? Motivasi dapat bintang. Stiker. Ya, guru Upi mendapatkan stiker bintang ya. Nah, berarti ini adalah motivasi dari luar atau motivasi eksternal. Nah, adakah cara lain agar murid-murid kelas 2 ini bersedia antri di depan kelas tanpa diberi penghargaan stiker bintang? Diberi uang. Nah, itu sama ya dengan motivasi eksternal. Oh, diajak berpantun. Ada lagi mungkin yang lain? Tadi motivasi ada 2 ya, Bapak Ibu, yaitu motivasi eksternal dan internal. Kalau motivasi eksternal ini kan berarti mereka tidak punya kesadaran diri untuk melakukan disiplin. Mereka melakukan karena mengharapkan sesuatu ya, mengharapkan tadi adanya imbalan atau hadiah. Inilah yang mungkin ya agak susah ya untuk diterapkan, bagaimana memunculkan kesadaran diri atau motivasi internal dari murid-murid kita. Nah, motivasi perilaku manusia tadi benar ada motivasi eksternal dan internal. Jadi yang termasuk motivasi eksternal itu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan motivasi internal ini yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Berbicara tentang penghargaan, apakah penghargaan itu selamanya baik atau ada nilai negatifnya? Putri, seperti apa? Hadiahnya, hadiah itu ada sisi positif, ada sisi negatifnya ya.
sisi negatifnya yaitu tadi, jadi timbulnya motivasi itu tidak dari di anak tersebut, tapi karena ada faktor luar bagian, adanya hadiah. Kalau tidak ada hadiah berarti tidak ada berita semacam itu. Iya, terima kasih. Ya, tepat sekali Putri. Jadi kalau berdasarkan kita mengharapkan imbalan itu motivasi itu ya kita disiplin kalau ada imbalannya. Kalau nggak ada ya kita kembali lagi kan perilaku semula, yaitu tidak disiplin. Jadi pemberian penghargaan atau imbalan itu juga memiliki sisi negatif atau kekurangan. Di sini penghargaan atau imbalan itu memiliki sisi negatif. Yang pertama yaitu penghargaan dapat merusak hubungan. Kenapa kok penghargaan dikatakan bisa merusak hubungan? Mungkin ada yang berpendapat itu. Nah itu kalau misalnya siswa yang sering mendapatkan penghargaan sementara siswa yang lain tidak pernah sama sekali, maka itu akan terjadi jarak antara siswa yang satu sama yang lain. Ini bisa kehilangan motivasi, akhirnya bisa menimbulkan kerawanan mental, bisa depresi. Oke, tepat sekali Pak Saiful. Jadi misalnya di kelas saat pelajaran kita memberikan penghargaan pada siswa itu saja ya, otomatis akan menimbulkan kecemburuan atau kesenjangan. Tadinya yang siswanya mungkin berteman akrab, ini menjadi menjauh, bermusuhan. Ini karena itu yang dapat penghargaan itu aja ya. Nah, jadi yang lain merasa iri begitu. Selanjutnya penghargaan ini pengaruhnya ada yang jangka pendek dan jangka panjang. Kalau jangka pendek, yaitu tadi kalau rajin mau berbaris, kalau ada hadiah. Ada hadiahnya. Jangka panjangnya bisa depresi. Ya tadi. Selanjutnya penghargaan ya, jadi tidak efektif ya Bapak Ibu, karena tadi hanya sesaat saja. Kemudian ini tadi penghargaan mematikan kreativitas. Dan penghargaan itu juga seakan-akan mendukung bagi siswa yang tadi jarang sekali mendapatkan apresiasi dan jarang sekali mendapatkan penghargaan, itu dirinya tuh merasa terhukum. Saya itu nggak bisa gitu ya, sehingga saya tidak mendapatkan penghargaan seperti teman saya. Apakah saya benar-benar tidak mampu gitu ya? Kadang penghargaan itu bisa mengakibatkan seseorang atau murid kita itu merasa terhukum. Selanjutnya berbicara tentang hukuman. Hukuman itu bisa juga menimbulkan dampak negatif ya bagi murid-murid kita, karena biasanya hukuman itu kan bersifat fisik ya. Jika terlambat, jika misalnya tidak mengerjakan tugas, biasanya apa yang dilakukan Bapak Ibu untuk mendisiplinkan? Sanksi. Ya, memberikan sanksi. Contoh sanksinya seperti apa biasanya? Nah, ini yang harus kita hindari adalah hukuman fisik ya, karena sisi negatifnya nanti mungkin anak bisa jadi dendam ya pada kita, terus juga mungkin nanti kalau dia salah dia nggak mau mengakui kesalahannya karena takut dihukum ya. Terus apa lagi ya? Sebaiknya untuk mendisiplinkan, apakah harus dengan hukuman? Ya. Dengan apa Bu Aziza?
mendisiplinkan murid. Jadi alangkah baiknya ditanamkan nilai-nilai kebaikan untuk murid. Jadi ada kesepakatan hal mana yang baik, mana yang tidak baik. Terima kasih Mbak Aziza. Jadi ya, untuk mendisiplinkan siswa itu kita tidak bisa atau tidak tepat jika memberikan hukuman. Nah, karena tadi dampak negatifnya murid itu belajar untuk menyembunyikan kesalahan, jadi tidak mau mengakui kesalahan karena tadi takut dihukum. Kalau hukumannya fisik ya. Nah, kemudian hukuman itu bisa melukai hati, membuat dendam, kemudian bisa menimbulkan rasa marah. Nah, hukuman apabila kita menghukum murid kita di depan teman-temannya, itu juga bisa memberikan dampak negatif, yaitu menjadikan anak itu rendah diri. Jadi salah disuruh maju ke depan, nah, teman-teman yang lain biasanya mungkin menyoraki, ya, itu kan membuat anak yang tadi bersalah merasa rendah diri, akhirnya bisa jadi mengasingkan diri. Nah, yang tepat tadi adalah kita membuat kesepakatan dengan murid-murid kita. Nah, tadi hukuman itu biasanya tidak terencana, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak diucapkan, bersifat satu arah dan biasanya berupa hukuman fisik. Nah, sebaiknya tapi untuk mendisiplinkan siswa itu kita membuat kesepakatan kelas atau kesepakatan sekolah. Jadi dalam kesepakatan itu nanti kita berdiskusi bersama murid kita untuk menentukan konsekuensi. Jadi bukan hukuman, tapi konsekuensi. Di mana siswa dan murid itu sudah sadar penuh bahwa saya salah, nah konsekuensinya apa, itu mereka sudah tahu, berarti mereka sudah menyadari apa yang akan terjadi pada dirinya kalau melakukan kesalahan tersebut dan siap untuk menerima konsekuensi tersebut dengan rasa tanggung jawab. Diharapkan seperti itu. Jadi kalau konsekuensi ini serencana disepakati, murid tetap dibuat, walaupun tetap dibuat tidak nyaman karena ada konsekuensi, tapi yaitu mereka sudah tahu tanggung jawabnya. Kalau salah saya harus seperti apa, mereka sudah tahu. Sikap guru ini diharapkan selalu memonitor murid. Kemudian kalau lebih tepatnya lagi dalam mendisiplinkan murid itu adalah nanti ada restitusi. Jadi dalam restitusi dalam proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi dalam segitiga restitusi kita menuntun murid untuk mencari solusi atas permasalahan yang mereka perbuat. Seperti itu. Demikian yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Selamat siang. Sudah masuk ya? Semangat. Ya, di sini saya akan menyampaikan tentang keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Nah, di sini ada pertanyaan, langsung saya kasih pertanyaan di Bapak Ibu. Mengapa keyakinan kelas dan mengapa bukan peraturan kelas? Mengapa kok keyakinan bukan peraturan? Kira-kira ada yang bisa menjawab? Kalau peraturan hukum atau konsekuensi deh. Kalau keyakinan itu dilibatkan kepada kesepakatan bersama-sama tanpa memberatkan peserta didik. Oke, terima kasih.
Kalau keyakinan itu harus ada kesepakatan dengan murid, tapi kalau peraturan lebih ke apa ya, hanya gurunya yang membuat. Nah, di dalamnya pasti ada konsekuensinya atau hukumannya. Nah, di sini keyakinan kelas terbentuk atas dasar kesepakatan semua murid dengan tuntunan dan bimbingan guru. Keyakinan kelas merupakan hasil diskusi, mufakat bersama apa saja yang menjadi aturan yang dikeluarkan, poin apa saja yang dimasukkan ke dalam keyakinan kelas yang dibuat, serta apa konsekuensinya yang diterima jika kita melaksanakan atau melanggar keyakinan tersebut. Sementara peraturan kelas dibuat disusun oleh satu pihak, yaitu guru, tanpa adanya konsekuensi bersama, sehingga iuran yang diterima merupakan satu arah sebagai imbas dari aturan yang ditetapkan sepihak oleh guru. Jadi kalau misalkan peraturan, belum tentu nanti kita bikin peraturan ABCD, muridnya mau menang arti. Tapi kalau sudah dari keyakinannya, mungkin murid akan mendapatkan motivasi dari dirinya sendiri atau keyakinan dari dirinya sendiri. Seperti logikanya seperti ini, Bapak Ibu. Kalau kita naik motor, kita wajibnya pakai helm ya. Nah, itu tujuannya untuk apa? Keselamatan. Nah, kalau kita meyakini bahwa memakai helm tujuannya untuk keselamatan, berarti kita yakin kita pakai helm pasti akan selamat. Tapi kalau misalkan kita berpikirnya kita pakai helm untuk menaati peraturan lalu lintas, masih banyak orang-orang yang melanggar peraturan tersebut. Banyak yang tidak pakai helm seperti itu. Dan kalau tidak pakai helm, kalau terjadi apa-apa kan banyak apa ya, hal-hal yang mungkin terjadi yang tidak kita inginkan. Sama halnya dengan pada waktu kita dulu pandemi COVID, kita diwajibkan untuk memakai masker dan cuci tangan. Tujuannya untuk kesehatan, keselamatan, terhindar dari virus. Nah, kita meyakini bahwa kalau kita pakai masker, kita misalkan brownie hadap-hadapan, karena kalau ngobrol kan kadang ada yang keluar dia beruang gitu. Nah, kalau kita pakai masker pada saat itu kan bisa menghalanginya, guys. Ya, sama halnya dengan cuci tangan. Dulu sebelum ada yang COVID, setelah kita pegang uang atau kita pegang apa, mau langsung pegang makanan itu nggak berpikiran pasti ada kuman, ada virus. Tapi setelah ada yang COVID, kita yakin kalau kita harus pegang uang kan dipegang siapa aja nih. Ada yang sudah buruk apa, pasti yakin kalau ini kotor. Kita harus cuci tangan sebelum makan, seperti itu. Nah, dengan adanya keyakinan, ini saya sambil nyotek di bawah. Dengan adanya keyakinan itu apa ya? Kita tujuan kita itu membentuk murid itu untuk untuk menggali motivasi dari dalam dirinya, atau motivasi intrinsipnya, bukan motivasi eksternal yang semata-mata hanya perintah dari guru, peraturan yang dibuat oleh guru kayak gitu. Jadi kita gali motivasi internal dari para murid tersebut agar mereka yakin bahwa kalau misalkan di dalam kelas saya ribut, berarti saya akan membantu teman-temannya. Kalau misalkan main HP dalam kelas, ketahuan guru, bisa HP-nya disita. Gitu. Kita menggali keyakinan mereka, bukan kita semata-mata membuat peraturan kayak gitu. Tapi kita harus punya kesepakatan dengan murid. Nah, pada saat Bapak Ibu membuat keyakinan, pasti Bapak Ibu terutama yang wali kelas pada saat perwalian pasti membuat kesepakatan kelas kan ya. Oke. Nah, di sini ada cara-cara membuat keyakinan kelas. Yang pertama ada bersifat abstrak.
Selanjutnya berupa pernyataan-pernyataan universal, dan selanjutnya pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif dengan kata-kata yang positif. Contohnya berarti menjaga kebersihan kelas, bukan yang ditulis di dalam keyakinan kelas dilarang membuang sampah, karena kata-kata dilarang itu bisa bermakna negatif seperti itu. Terus keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebenarnya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas sebenarnya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Di bagian ini bisa dipraktekkan dengan memakai post-it. Pada saat Bapak Ibu membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas dengan menggunakan post-it, kertas, atau kita berdiskusi ya. Kalau misalkan pakai post-it bisa anaknya dibentuk post-it satu-satu biar mereka menuliskan, nanti ditempelkan di papan tulis, jadi itu bisa. Jadi mereka juga nggak semata-mata hanya kalau misalkan diskusi hanya kita ngomong kan bisa terlalu bising deh. Nah itu bisa dialihkan dengan menggunakan post-it atau mereka menuliskan di kertas. Terus bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Harus kalau bisa ditempel di dalam kelas agar anak-anak selalu ingat keyakinan kelasnya itu apa saja dan lebih yakin lagi dengan keyakinan kelas tersebut. Nah, dalam keyakinan kelas kita juga tetap menerapkan nilai-nilai kebajikan seperti saling menghargai, saling menghormati, terus tetap berhubungan dengan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya ini ada contoh SD dan SMA. Misalkan, kelas dalam kondisi yang bersih dan siap melaksanakan pembelajaran. Yang tertulis bukan dilarang membuang sampah sembarangan di dalam kelas. Terus misalkan penggunaan handphone juga tertulisnya diusahakan dilarang menggunakan handphone di dalam kelas tanpa diperintah kayak gitu. Jadi dituliskannya menggunakan atau menyalakan handphone di dalam kelas jika diperintah, begitu, untuk meyakinkan murid-murid tersebut. Nah, Bapak Ibu, untuk pembahasan keyakinan kelas ini mungkin paling sedikit daripada materi-materi yang lain. Jadi dari saya cukup sekian. Apabila saya dalam penyampaian banyak kekurangannya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu guru hebat. Sore. Sejahtera untuk kita semua. Ya, saya akan sedikit sharing tentang kebutuhan dasar manusia. Tapi sebelumnya saya akan mengutip dari Ki Hajar Dewantara, di mana kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya, hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Jadi ketika guru memahami kebutuhan yang mendasari perilaku murid itu, dan guru juga menuntun, mendukung murid dalam melakukan perilaku atau memenuhi kebutuhan yang positif, maka guru tersebut ibaratnya seorang petani yang sedang memenuhi kebutuhan akan tanaman-tanaman yang sedang dia tanam tersebut. Bagaimana dia juga bisa memberikan kebutuhan atau memberikan hal-hal yang dibutuhkan oleh tanaman tersebut. Ini menurut Dr. William Glasser ada 5 kebutuhan dasar manusia, di mana kalau semua kebutuhan dasar ini bisa terpenuhi oleh para murid kita, maka
para murid kita ini akan menjadi murid yang bisa tumbuh dengan maksimal ya. Di mana kebutuhan dasar manusia itu ada kebutuhan pasang hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Ya, sedikit sharing tentang 5 kebutuhan dasar manusia sedikit saja. Nanti setelah ini dengan materi. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival. Jadi contohnya adalah kesehatan, rumah dan makanan. Itu untuk yang kebutuhan yang bersifat fisiologis. Kemudian ada juga kebutuhan yang biologis, di mana bagian dari proses reproduksi itu juga masuk dalam kebutuhan bertahan hidup. Ya. Lalu kebutuhan rasa aman juga masuk dalam kebutuhan bertahan hidup. Agar murid dapat belajar dengan maksimal dengan baik, maka murid itu ada kebutuhan rasa aman yang harus dipenuhi. Kebutuhan aman, kebutuhan sandang, pangan, papan itu juga harus dipenuhi. Lanjut, setelah untuk yang kebutuhan bertahan hidup itu kebutuhan yang bersifat fisiologis ataupun biologis, maka kebutuhan 2-5 berikutnya adalah kebutuhan yang bersifat psikologis. Yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Jika murid kita itu merasa diterima, merasa disayang oleh guru, maka di dalam kelas itu akan muncul rasa bahagia, senang. Kemudian ini juga ada hubungannya dengan kaitannya, yaitu terkoneksi dengan orang-orang yang terlibat di dalam hidupnya. Misalnya teman, keluarga. Kalau di sini kita berarti mungkin ya teman kerja, orang-orang yang terhubung di dalam kehidupan kita. Kemudian kebutuhan yang ketiga yaitu kebutuhan kebebasan. Setiap murid kalau diberi kebebasan itu maksudnya bukan kebebasan yang semaunya sendiri, tapi kebebasan yang bertanggung jawab. Mereka kita beri kesempatan untuk bisa memilih dan bertanggung jawab atas pilihannya. Lanjut untuk kebutuhan yang berikutnya itu kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu kalau hidup kita itu tidak ada rasa senang, rasanya bagaimana? Itu juga murid kita upayakan kita di dalam kelas itu bisa menciptakan suasana yang menyenangkan bagi murid-murid kita. Kalau murid kita sudah merasa senang, maka nanti ketika kita masuk dalam kelas, murid akan mudah menyerap materi yang kita sampaikan. Dan juga mereka juga akan merasa senang berkolaborasi dengan teman-teman di kelas. Lanjut untuk yang terakhir, kebutuhan dasar manusia yang kelima yaitu penguasaan, di mana ini kaitannya dengan kebutuhan akan mereka itu di merasa orang itu merasa, siswa itu merasa kompeten dihargai oleh orang lain. Jadi untuk anak-anak yang seperti ini kita beri kesempatan untuk bisa memberikan keterampilannya ataupun keahliannya dengan jelas. Ternyata di sini ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, ini ada studi kasus Ibu Zulaika, guru wali kelas 9 hari, kebetulan berarti SMP, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Tommy, namanya Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulaika, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Tommy ini tipe? Kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal itu? Kalau dilihat dari 5 kebutuhan dasar manusia, kira-kira kalau kita sebagai
Ibu Zulaika, ada ulah Tommy yang meminta bekal makan siang teman-temannya secara paksa. Itu kira-kira ada kebutuhan dasar apa yang tidak dipenuhi atau yang tidak terpenuhi dalam diri Tommy? Adakah Bapak Ibu yang berkenan? Pesan itu. Silakan Pak Hari. Nah, kalau dilihat dari kasus Tommy ini, saya lebih ke arah Tommy, kebutuhan Tommy itu kebutuhan bertahan hidup. Pak Hari ya, kebutuhan bertahan hidup. Karena lapar jadi minta bekal temannya. Nah ini alasannya kedua, alasan Tommy yang kedua, karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Nah ini, ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tommy adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Bahkan murid yang secuek apapun itu dalam dasar hatinya yang paling dalam pun ingin dikasih sayang atau ada rasa ingin diterima oleh lingkungan sekitar. Alasan Tommy yang ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Lanjut, untuk alasan Tommy yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah. Karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, oleh karena itu dia ingin mencoba makanan kebutuhannya yang beraneka ragam. Maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Kebebasan untuk memilih, karena dia bosan setiap hari diberi bekal makan nasi sama nugget terus dan mungkin ada misalnya. Ternyata teman-temannya ada yang membawa nasi dengan sayur kangkung, ternyata sayur kangkung itu enak. Lanjut, ini alasan Tommy yang kelima, karena ia melakukannya karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal. Karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Merasa bahagia atau senang ketika teman-temannya itu kesal. Dan dari saya nanti materi dilanjut oleh Ibu Aziza. Mohon maaf kalau bila ada kekurangan, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya sampaikan pantun. Kesamudra naik kapal selam. Tidak lupa membeli kebab. Jika nanti saya memberi salam, jangan lupa untuk menjawab. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, saya melanjutkan presentasi dari teman-teman saya. Ada kaitannya dengan disiplin positif yang tadi disampaikan oleh Bapak Hadri, motivasi yang disampaikan oleh Bu Chandra, keyakinan kelas yang disampaikan oleh Bu Anissa, dan yang terakhir yang disampaikan oleh guru Gandus. Baik, Bapak Ibu, selama kita menjadi guru, tentunya kita sering menjumpai murid-murid kita bertindak yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Betul Bapak Ibu? Pada saat kita menangani murid kita, posisi kita untuk menangani atau menghadapi murid kita yang bertindak tidak sesuai dengan keinginan kita, apakah kita nanti posisinya sebagai pembuku ataukah posisi kita sebagai pembuat merasa bersalah
sebagai teman, kita merasa bagaimana Bapak Ibu? Dekat dengan murid, dengan murid, apakah kita bisa memberikan solusi untuk siswa, untuk murid? Kadang-kadang. Berarti di waktu bagaimana yang tidak bisa menyelesaikan masalah, apabila kita bagaimana? Bagaimana Pak? Kalau misalkan kehadiran kita tidak ada di dekat siswa, betul? Ya, karena siswa sangat membutuhkan kita. Kalau kita tidak ada, berarti siswa merasa kehilangan. Bukannya begitu Bapak Ibu? Ya. Untuk menyamakan persepsi kita mengenai 5 posisi kontrol guru, mari kita diskusikan. Ya. 5 posisi kontrol guru. Di sini ada penghukum. Kalau kita posisinya sebagai penghukum, tentunya nada bicara kita bagaimana Bapak Ibu? Keras, ya. Guru berkata dengan keras, ya. Terus apa reaksi murid kita Bapak Ibu ketika kita berkata keras dengan intonasi yang tinggi? Iya. Malah menambah emosi murid kita, bukan begitu Bapak Ibu? Ya. Ya, merasa langsung bersalah, bukannya begitu Bapak Ibu? Dan murid berkata, biasanya bagaimana? Nanti saja akan marah-marah lagi, marah-marah lagi. Apakah murid akan dengan kita menghukum murid, terus murid akan menghentikan kesalahannya, akan insaf? Akibatnya apa Bapak Ibu? Dendam, seperti yang disampaikan oleh Bu Chandra tadi, ya, bahwa dalam jangka panjang akan mengakibatkan dendam. Berikutnya, posisi yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Nah, kalau kita memposisikan sebagai pembuat rasa bersalah, cara kita bicara tentunya tidak tinggi, kita ya jaga-jaga saja. Biasanya mengatakan ibu kecewa, ya. Kenapa kamu misalkan tidak mengerjakan tugas? Biasanya kan kamu rajin. Tentunya mengakibatkan murid itu merasa bersalah. Atau begini, bapakmu, ibumu sudah bekerja untuk membiayai kamu sekolah, tetapi sekarang kamu kok seperti ini, ya? Tentunya secara otomatis anak itu merasa bersalah. Untuk ibaratnya dengan kata-kata kita kepada murid yang dengan nada datar terus membuat mereka merasa bersalah, maka biasanya murid berkata bagaimana? Maafkan saya Bapak Ibu, seperti itu. Nah, karena merasa bersalah, maka dampak pada murid adalah merasa rendah diri. Ya. Berikutnya, posisi yang ketiga adalah sebagai teman. Ya, biasanya guru itu membuat alasan-alasan biar murid kita itu kesalahannya tidak terlihat. Kita buatkan alasan-alasan, ya, sehingga murid itu merasa akrab sekali dengan guru. Biasanya yang dikatakan oleh guru adalah ini, ayolah lakukan ini demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, itu kan pernah bantu kamu, ya, dan sebagainya. Hasilnya menyebabkan murid menjadi ketergantungan terhadap guru. Maka ketika guru menyampaikan nada bicaranya seperti teman, murid akan menjawabnya, saya pikir bapak ibu itu teman saya, ternyata bapak ibu nggak ngefriend dengan saya, dan sebagainya. Dampak pada murid
kita memposisikan sebagai teman adalah menjadi lemah, tidak mandiri, dan tergantung. Ya. Ada sebuah perkataan begini, murid itu boleh berakrab-akrab dengan guru, tetapi murid bukanlah temannya guru. Kenapa begitu Bapak Ibu? Kalau kita ibaratkan diremehkan oleh murid, membuat apa? Malah kita sebagai guru hilang, kita disepelekan oleh murid. Itulah dampak atau efek bila mana kita memposisikan sebagai teman. Ya, kita sebagai guru boleh berakrab-akrab dengan murid, tetapi murid bukanlah teman kita. Berikutnya, posisi pemantau. Ini biasanya berdasarkan data, ya. Guru mengukur atau menghitung bagaimana kesalahan si murid itu berdasarkan data, ya. Dengan pertanyaan, misalkan apa peraturannya? Kamu kok datanya jam 8, ya. Mengingatkan bahwa untuk masuk kelas itu jam 7. Nah, hasil dari pemantau, ya, bahwa murid itu merasa diawasi, ya. Dan seperti yang tadi disebutkan, ketika ada tadi kasusnya, ketika ada ibu guru SD yang memberikan bintang, ketika ada siswa yang mau masuk kelas dengan tertib diberi bintang, tetapi ketika si ibu itu tidak ada, digantikan oleh pak guru yang lain, maka apa? Kembali lagi seperti semula. Karena apa? Tidak mendapatkan bintang. Ya. Dampak pada murid bila kita menjadi pemantau, menempatkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Berarti ini adalah motivasi dari luar. Nah, berikutnya yang kelima adalah posisi kontrol manager. Biasanya guru perbuatan guru adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ya, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, ini membuat si anak itu mau menceritakan penyebab dari tindakan anak tersebut, sehingga dia tidak merasa bersalah dan mau memperbaiki dirinya dari motivasi internal si murid itu sendiri. Biasanya yang dikatakan oleh guru adalah begini, ketika bertanya, apa yang kamu yakini? Ya, apakah tindakan kamu itu sudah tepat dengan keyakinan kelas yang kita buat bersama-sama? Ya, hasilnya nanti murid itu bisa ada penguatan dari diri murid itu sendiri. Dan dari proses kita sebagai manajer, nanti dampak bagi murid adalah murid bisa mengevaluasi dirinya, bagaimana cara agar memperbaiki diri. Jadi posisinya di sini guru adalah membantu, menjembatani murid bisa keluar dari masalahnya atau mencari solusinya sendiri. Tadi posisi kita sebagai manajer, ya, kita memposisikan sebagai manajer. Guru dapat berkolaborasi dengan murid, mempersilahkan murid untuk bertanggung jawab dan mendukung murid untuk menemukan solusi. Ya, jadi menjembatani murid untuk bagaimana agar menjadi lebih baik. Ini posisi kontrol restitusi. Nah, posisi kontrol restitusi dapat kita perankan melalui segitiga restitusi. Sedangkan tahapan dari segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Ya, ketiga tahapan ini tidak harus berurutan. Bisa saja pertama menstabilkan identitas, yang kedua tahapannya adalah validasi tindakan yang salah atau menanyakan keyakinan kelas.
identitas atau dibalik validasi tindakan penuh baru menstabilkan identitas. Nah, proses menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Biasanya di sini ada komunikasi antara guru dengan murid. Biasanya begini, berbuat salah itu manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Dengan kita mengajak murid berkomunikasi demikian, sehingga murid itu tidak merasa bersalah. Justru murid nanti bisa terbuka, emosinya akan turun. Berbeda bila mana kita langsung menghargainya, langsung menghukumnya, justru malah menambah emosi dari murid itu. Harapannya nanti murid bisa menceritakan ya apa motivasi dia bertindak seperti itu. Tahap yang berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Nah, komunikasi yang biasa dilakukan oleh guru di tahap ini adalah contohnya, kamu pasti punya alasan sehingga kamu melakukannya. Nah, dengan memancing dengan pertanyaan seperti itu, maka murid biasanya terpancing, dia akan terbuka mengemukakan kenapa dia melakukan hal yang membuat kesalahan, tidak yang kita inginkan. Jadi tadi yang pertama menurunkan emosinya, yang kedua memancing agar siswa itu atau murid kita mau bercerita kenapa dia melakukan kesalahannya. Tahapan berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Nah, pada tahap ini guru menjembatani murid untuk murid itu menemukan solusi, ya, memperbaiki kesalahannya. Jadi yang tadinya berbuat atau bertindak tidak sesuai dengan keyakinan kelas, keyakinan sekolah, ya, si murid itu mampu, ya, kembali menjadi posisi pada situasi yang positif. Baik Bapak Ibu, ya, dari 5 posisi kontrol ini, tentunya setelah kita tadi bahas bersama, adakah posisi yang ideal kita sebagai guru? Posisi yang mana Bapak Ibu? Sebagai teman, pemantau, atau manajer? Sebagai manajer, apakah kalau kita atau semua kasus-kasus kita selesaikan dengan posisi manajer? Bisa? Iya, bisa jadi, bisa berarti kondisional. Ya, kesimpulannya, ya, dalam penanganan kasusnya murid, ya, tidak harus selalu menggunakan posisi manajer. Ya, berarti kita melihat kondisinya. Ya, miskonsepsi di sini, apakah penerapan budaya positif berarti tidak ada aturan atau konsekuensi? Tidak, berarti tetap harus ada aturan dan konsekuensi. Dalam hidup bermasyarakat selalu ada tantangan atau aturan dengan konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukan oleh anggota masyarakat. Dalam penerapan budaya positif, guru melatih kesadaran murid untuk melalui pemahaman bahwa tatanan dan konsekuensi hadir untuk memberi keselamatan dan kebahagiaan kepada diri
sebagai manusia dan anggota masyarakat, sehingga tatanan tersebut dipatuhi bukan karena takut konsekuensi, tetapi karena kesadaran diri ingin mewujudkan nilai-nilai berharga. Berikutnya, dengan membuat keyakinan kelas dan ditempelkan di depan kelas, apakah sudah cukup? Belum, ya. Kesadaran hadir dari dalam diri, sementara hukuman ataupun penghargaan memberi hadiah dalam bentuk barang atau status, konsekuensinya maupun apresiasi semuanya hadir dari luar diri yang diberikan oleh orang lain. Untuk menghadirkan kesadaran ini dibutuhkan konsistensi dari seluruh komunitas sekolah dan sistem pendukung untuk melakukan tindak lanjut, memastikan konsekuensi dijalankan dengan bertanggung jawab dan diskusi. Langkah-langkah dalam menghadirkan kesadaran ini merupakan salah satu contoh melatih murid dan guru dalam berpikir lambat menggunakan bagian otak luhurnya. Berpikir lambat itu bukan berarti kita lobek, tetapi kita sebelum bertindak memikirkan dampaknya. Itulah arti berpikir lambat. Demikian yang bisa kami bagi Bapak Ibu. Kami berlima mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu melalui Bagio program kami, aktivitas kami, dan dukungan kami. Saya terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memfasilitasi, Bapak Wakil Kepala Sekolah bagian kurikulum, dan tim manajemen yang lainnya. Mohon maaf bila kami meminta Bapak Ibu waktunya, bila mana kami tutur kata kami banyak yang keliru, salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kami paparkan memberi manfaat. Amin. Sekian berbagi baik dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penerapan budaya positif di SMA Negeri 1 Sumpyo antara lain menyanyikan lagu Garuda Pancasila dalam perhitungan 3. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Mulai. Waalaikumsalam, selamat siang Mas Jonathan, silakan duduk. Mas Jonathan tahu kenapa dipanggil ke sini? Mungkin berkaitan dengan tugas sejarah, Bu. Ya benar, kemarin kamu masuk kan ya? Iya Bu, masuk, tapi saya tidak mengumpulkan tugas. Ya Mas Jonathan, semua orang pernah melakukan kesalahan. Ibu juga dulu pernah tidak mengerjakan tugas. Karena kita semua itu bukan makhluk Tuhan yang sempurna. Di sini Ibu tidak akan mencari siapa yang salah, tetapi di sini kita akan bersama-sama mencari solusi supaya Mas Jonathan bisa mengumpulkan tugas. Iya Bu.
Boleh Ibu tahu mengapa Mas Jonathan tidak mengumpulkan tugas? Saya tidak selesai mengerjakan tugas, Bu. Jadi saya tidak bisa mengumpulkan tugas dengan teman-teman, Bu. Mengapa tidak selesai? Saya capek dan mengantuk, Bu. Soalnya saya tidur terlalu malam, jadi saya tidak bisa menyelesaikan tugasnya. Kamu masih ingat keyakinan kelas kita? Masih, Bu. Apa itu? Saya bertanggung jawab, Bu. Ternyata Mas Jonathan masih ingat ya. Nah, untuk menyelesaikan masalah tersebut, bagaimana solusinya, Mas? Yang pertama, saya meminta maaf pada Ibu karena saya tidak mengumpulkan tugas. Dan kedua, saya tidak akan tidur terlalu malam. Dan yang ketiga, saya akan mengerjakan tugas dari Bu Chandra dan saya akan kumpulkan besok. Terima kasih. Bu Chandra mengapresiasi untuk pertanggungjawabanmu. Silahkan kamu boleh istirahat. Baik, Bu, terima kasih. Sama-sama, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jonathan Indra Setiawan dan saya ingin meminta maaf dan berterima kasih kepada Bu Chandra karena saya sudah membuat kesalahan dan saya sadar dan tidak akan mengulanginya lagi. Dan Bu Guru tidak langsung memarahi saya dan menyadarkan saya atas nilai-nilai kebajikan yang ada. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Aryani dari SMA Negeri 1 Sumbio akan memberikan umpan balik tentang praktek diseminasi budaya positif yang telah dilakukan oleh teman-teman calon guru penggerak dari SMA Negeri 1 Sumbio. Menurut saya itu sangat bermanfaat karena jadi menambah wawasan saya bagaimana budaya positif dapat diterapkan di kelas, terutama bagaimana cara membuat siswa disiplin tanpa adanya hukuman. Terima kasih, semoga kedepannya semakin dapat berbagi praktik untuk teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi. Setelah melaksanakan kegiatan diseminasi, saya akan menerapkan budaya positif baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan kelas dengan cara melaksanakan pembiasaan. Yang pertama, kegiatan 3S, senyum, salam, sapa. Yang kedua, hormat bendera dan menyanyikan lagu wajib nasional sebelum pembelajaran jam pertama. Yang ketiga, berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Yang keempat, menyanyikan lagu daerah sebagai penutup kegiatan pembelajaran di jam terakhir. Yang kelima, menerapkan gotong royong, toleransi, saling menghormati dan menghargai. Dan yang keenam, menerapkan segitiga restitusi dalam memecahkan permasalahan murid. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Guru Bergerak Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.